Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam hari ini masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, masih diberikan kesehatan, dan tidak ada nikmat sekira yang lebih besar dari nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema saya pada malam hari ini, mencetak generasi Islami. Wah, luar biasa ini ya. Saya saja belum berhasil mencetak generasi Islami, disuruh membawakan materi ini gitu. Ya, baik. Mencetak generasi Islami, bahwa kaum muslimin dalam Islam itu seorang manusia begitu dihargai. Saking dihargainya, sejak dia lahir sampai dia meninggal diperlakukan dengan terhormat. Ketika dia lahir dididik pertama kali dengan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya anak itu pertama kali kalimat yang dia dengarkan adalah kalimat tauhid, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu sejak dini anak sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mendidik mereka. Ketika dewasa, hidup manusia di bumi ini diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghargaan Allah kepada manusia. Karena kalau manusia yang membuat syariat sendiri tidak akan mampu. Karena akal manusia terbatas dan tidak mampu memahami hakikat kebenaran dan kebatilan, hakikat pahala dan dosa, hak dan batil. Kalau manusia yang menentukan, maka ada syariat Islam. Maka kalau ada orang yang anti syariat Islam, tidak menghargai dirinya sendiri. Ketika manusia mati, juga dikafankan, diselenggarakan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini luar biasa. Begitu rincinya Islam menjelaskan bagaimana ya kita mencetak generasi-generasi tersebut. Nah, bahkan jauh sebelum anak kita terlahir ke dunia ini, sebenarnya sudah banyak teladan yang bisa kita contoh, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mencetak generasi muslim itu. Contoh misalnya, di masa lalu ada seorang penguasa Tikrit di Irak, namanya Nazmuddin Ayyub. Penguasa ini dia belum menikah, dalam waktu yang cukup lama belum pernah menikah. Kakaknya tanya, namanya Asauddin Sekhan, wahai saudaraku, kenapa kamu belum menikah? Tidak adakah yang cocok ya? Atau mau saya nikahkan dengan saya carikan ki ya. Siapa? Itu ada anaknya penguasa ini. Dia gadis yang cantik, punya kedudukan terhormat. Kemudian kalau tidak mau, dari anaknya Nizamul Malik, penguasa ketika itu. Dia juga gadis yang cantik, terhormat, punya kedudukan mulia. Apa kata Nazmuddin Ayyub? Mohon maaf, mereka semua tidak cocok buat saya. Wih, luar biasa ini. Mungkin kalau saya ditawari begitu ya, ini ada anaknya raja ini mau menikah dengan kita, bagaimana? Insyaallah, saya terima. Tapi Nazmuddin Ayyub tidak terima. Maka kakaknya keheranan, Asauddin ini, sebenarnya apa sebenarnya kriteriamu untuk menikah? Gadis yang seperti apa yang kamu mau cari? Apa kata Nazmuddin Ayyub? Beliau mengatakan begini, saya menginginkan ya seorang istri yang bisa bergandengan tangan dengan saya menuju surga
dan darinya lahir seorang anak yang dididiknya dengan baik, dan anak itu menjadi seorang pemuda dan kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Luar biasa ini. Saya menginginkan seorang istri yang bisa bergandengan tangan dengan saya ke surga, yang darinya lahir seorang anak yang dididiknya dengan baik dan menjadi seorang pemuda dan kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari tangan orang-orang salib kembali ke tangan kaum muslimin. Karena ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara-tentara salib ketika itu. Wah, ini kakaknya bilang, dari mana kau bisa dapat gadis yang seperti itu? Nasruddin menjawab, ya kalau niat kita tulus karena Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Tidak berapa lama Nasruddin Ayyub ini sedang bertemu dengan seorang syekh di sebuah masjid di kota Tikrit. Lalu tiba-tiba syekh itu dipanggil oleh seorang gadis dari balik tirai di masjid tersebut. Lalu datanglah syekh itu, dan Nasruddin Ayyub mendengarkan dialog antara syekh ini dengan gadis tersebut. Syekh ini bertanya kepada gadis itu, mungkin anaknya, kenapa kau tolak lamarannya tadi itu pangeran? Dia itu tampan, dia punya kedudukan, dia punya kekuasaan. Apa kata gadis itu? Mohon maaf, dia memang lelaki yang tampan, tidak ada yang lebih tampan dari dia, dan dia punya kedudukan terhormat, tapi mohon maaf, dia tidak cocok buat saya. Luar biasa ini. Nah, lalu syekh ini bertanya, lalu kriteria suami seperti apa yang kamu dambakan? Apa jawaban gadis tersebut? Dia menjawab begini, saya mendambakan seorang suami yang bisa menggandeng tangan saya ke surga, yang darinya bisa lahir seorang anak menjadi seorang pemuda dan kesatria yang nanti bisa membebaskan Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Itu didengarkan oleh Nasruddin Ayyub. Kaget ini, kok sama dengan doa saya gitu. Akhirnya ya, Nasruddin Ayyub memanggil syekh tersebut, syekh, siapa gadis itu? Kenapa memangnya? Saya mau menikah dengan gadis itu. Itu doanya sama dengan doa saya. Akhirnya menikahlah dua sejoli ini, melahirkan anak yang kita kenal dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang di tangan beliaulah kemudian Palestina, Baitul Maqdis ya bisa dibebaskan dan dikembalikan ke tangan kaum muslimin. Luar biasa. Jadi kalau sekarang ada kasusnya Palestina tidak pernah selesai, kita mendambakan seorang pemimpin sekaliber Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau tidak begitu tidak bisa bebas itu Palestina. Nah, Bapak Ibu Saudara Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan generasi Islam itu. Jauh sebelum anak kita terlahir, kita sudah mendidik diri kita dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah setiap bayi yang baru lahir itu kecuali lahir dalam keadaan mengikuti fitrahnya, dalam keadaan suci. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikannya sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang Nasrani, sebagai seorang Majusi. Anak itu dalam keadaan fitrah. Setiap anak yang baru lahir menetapi fitrahnya dalam keadaan suci, bersih, belum ada pengaruh apapun. Kalau kita salah dalam mendidik anak kita,
maka anak itu bisa menjadi karakter yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Bisa jauh dari Islam. Makanya di sini pesannya hati-hati dalam memilih lembaga pendidikan. Jangan sampai kita menjerumuskan anak kita ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya ditanamkan ke dalam otak mereka otak-otak sekuler, otak-otak liberal, ya, otak-otak yang tidak sesuai dengan Islam. Kita yang nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau anak kita itu nanti menjadi anak yang seperti itu, kita yang pertama kali ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi menjelaskan sejak awal hati-hati, apalagi di zaman sekarang ini kadang-kadang ya ada yang berlabel, istilahnya kalau ceramahnya Pak Kiai Saidina Mesir itu ada yang kadang-kadang madu berlabel apa racun. Jadi labelnya madu tapi isinya racun gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai kelihatan dia di depannya bagus tapi isinya itu sebenarnya bisa merusak. Maka hati-hati di dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita semua. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mendidik generasi kita, Nabi pun memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Addibu auladakum ala salasati khisalin. Didiklah anakmu dengan 3 perkara, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya. Didiklah anak kalian dengan 3 perkara, kata Nabi. Apa itu? Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Quran. Yang pertama, didiklah anakmu agar mencintai Nabi kalian. Yang kedua, didiklah anakmu agar mencintai keluarganya Nabi. Yang ketiga, didiklah anakmu agar dia bisa membaca Al-Quran. Yang pertama, didiklah anak kalian supaya dia mencintai Nabi. Artinya, jadikan Nabi itu sebagai teladan. Kita ajarkan kepada anak kita ajaran tentang Nabi, ajaran tentang yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Islam ini. Ya, basic apa yang kita tanamkan pertama kali, akidah kepada mereka. Ya. Selain kita menafkahi mereka, kita tanamkan basic agama ke dalam diri mereka. Kita jelaskan tentang Islam kepada mereka. Kita jadikan Nabi itu sebagai uswah bagi mereka. Kita ceritakan bagaimana bentuk perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana beliau ini membela Islam, memperjuangkan Islam. Ya. Bagaimana beliau ini bisa menjadi orang yang sukses dalam mengemban Islam, mendirikan sebuah peradaban Islam. Itu luar biasa. Kita tanamkan itu ke dalam diri anak-anak kita. Begitu. Nah, kenapa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu, pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Uswah, Allah menggunakan kata uswah bukan qudwah. Ya. Uswah dengan qudwah itu sama, sebenarnya artinya teladan juga. Tapi kalau qudwah itu dia cuma teladan sebagian saja. Ya. Kalau uswah dia teladan secara keseluruhan. Nah, jadi Nabi itu bisa menjadi teladan secara keseluruhan dalam aspek apapun. Ingin menjadi seorang ayah yang baik, contohilah Nabi. Ingin menjadi anak yang baik, contohilah Nabi. Ingin menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, contohlah Nabi. Ingin menjadi seorang ahli ekonomi yang baik, contohilah Nabi. Ingin menjadi seorang politikus yang baik, contohilah Nabi. Ingin menjadi seorang kepala negara yang baik, contohilah Nabi. Semua aspek kehidupan ada pada diri Nabi. Beliau sebagai uswah. Maka didik anak kita menjadikan Nabi sebagai uswah. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, wa ahli baitihi wa hubbi ahli baitihi. Didiklah anak kalian supaya mencintai keluarganya Nabi. Ya. Maksudnya apa?
Didiklah mereka supaya mencintai sahabat-sahabat Nabi, karena rata-rata keluarga Nabi adalah sahabat-sahabat Nabi juga. Jadikanlah mereka sebagai qudwah, sebagai teladan, ya. Jadikanlah mereka sebagai idola. Kita jelaskan bagaimana perjuangan mereka dalam membela Rasulullah. Misalnya contoh, ya, Zaid bin Haritsah ketika Nabi berangkat ke Taif untuk berdakwah, beliau menyampaikan Islam kepada Bani Thaqif yang ada di Taif itu untuk berdakwah, tapi yang beliau dapatkan cuma cecaan, cercaan dan makian serta lemparan batu. Zaid bin Haritsah yang menyertai Nabi ketika itu, ya, begitu, ya, kuatnya membela Rasulullah. Ketika Nabi dilempari batu oleh orang-orang Taif yang berjejer di sepanjang jalan kota Taif, maka Zaid bin Haritsah menggunakan sorbannya untuk melindungi Rasulullah yang dalam keadaan terluka dilempari batu oleh Bani Thaqif ketika itu. Sampai-sampai kepalanya Zaid bin Haritsah juga kemudian bocor-bocor, luka-luka. Kita ajarkan bagaimana sosok sahabat Nabi dalam membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai titik darah penghabisan mereka membela Rasulullah. Jadi ini kita ajarkan kepada mereka. Ya, kalau bisa kita punya itu yang namanya kitab-kitab sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah sahabiyah. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka sebagai teladan. Karena tidak ada teladan yang baik kecuali mereka-mereka itu. Ini kan sekarang banyak yang namanya idol-idol, ya, idol-idol, ya. American Idol, Indonesian Idol, menjadi idola semua, gitu kan. Jangan sampai anak kita salah dalam menjadikan siapa yang akan mereka idolakan. Itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, didiklah anak kalian tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini kita tahu sebagai pedoman hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas atas petunjuk itu, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, tanamkan Al-Quran dalam diri anak kita. Ajarkan mereka, kalau tidak tahu membaca, kita ajarkan. Bagaimana makharijul hurufnya, ya, cara mengeluarkan hurufnya. Kenapa? Karena salah kita dalam membaca Quran kan bisa salah arti. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu sirat, shad di situ, jalan. Salah baca, shad menjadi sin, sirat artinya kepiting. Ya. Seharusnya kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salah baca ihdinas siratal mustaqim, artinya apa? Tunjukilah kami kepiting yang lurus. Jadi mungkin ini banyak umat Islam yang jalan hidupnya tidak lurus. Kenapa? Karena yang dia minta bukan jalan yang lurus, tapi kepiting yang lurus. Nah, tidak ada kepiting jalannya lurus, miring. Jadi begitu, Pak. Ajarkan kepada anak kita sampai mereka bisa. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan wajib hukumnya seorang muslim belajar tajwid. Nah, kita ajarkan bagaimana menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena hamalatul Quran, orang yang mengemban Al-Quran, maka di akhirat akan mendapat perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan bersama para nabi, akan bersama para siddiqin, akan bersama para aulia. Ya. Dan tentu sebagai anak yang mengemban Al-Quran, penghafal Quran dengan baik, yang pembela Al-Quran, maka anak itu nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya di akhirat nanti, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tuanya yang telah mendidik anaknya selama di dunia tentang Al-Quran. Kita nanti insya Allah, Pak, orang yang bahagia sekali kalau ada di antara anak kita menjadi pengemban Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara seperti inilah maka insya Allah akan melahirkan generasi-generasi Islam yang tangguh, generasi-generasi Islam yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa
dipengaruhi oleh rintangan apapun, menjadi seorang muslim yang kuat, seorang muslim yang betul-betul kokoh imannya, sehingga betul-betul menjadi dambaan umat Islam ke depan dan bisa mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua insya Allah berazam, berkeinginan, punya niat untuk melahirkan generasi-generasi Islam ke depan. Ya, kalau ada yang belum menikah, dari sekarang kita sudah niatkan, mudah-mudahan melahirkan generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.